Pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News. Kali ini bersama saya, Tasya Liutmila. Sejak kasus tewasnya Vina dan Eki viral dan menjadi perhatian publik beberapa bulan lalu, ayah korban, Eki, Ibtu Rudiana nyaris tidak muncul dan berkomentar demi keadilan bagi korban. Baru saat salah seorang eks-terpidana mengajukan peninjauan kembali kasus ini, Ibtu Rudiana kemudian muncul dan mengungkapkan sejumlah informasi tentang kasus kematian anaknya ke publik. Apa yang menyebabkan Ibtu Rudiana baru muncul, kita akan tanyakan langsung ke kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane, yang saat ini hadir di studio kami di NTV. Selamat sore, Mas Mardiman. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Sama-sama. Saya ingat terakhir kali kita berbicara di Zoom, Mas Mardiman mengatakan bahwa Ibtu Rudiana tidak bisa muncul karena statusnya sebagai anggota Polri. Mengapa kemarin tiba-tiba muncul? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kondisi pada waktu itu memang kita sebagai kuasa hukum mulai merumuskan atau mulai secara intens melakukan beberapa pendekatan yang berbeda. Kenapa pendekatan yang berbeda? Menurut kita beliau sebaiknya memang harus muncul. Karena semakin beliau tidak muncul, maka banyak tanda tanya di masyarakat itu tidak akan terjawab. Itulah yang kemudian kami upayakan. Dan akhirnya kemarin kalau nggak salah di... Apa yang akhirnya membuat Ibtu Rudiana kemudian luluh dan mau muncul ke publik? Sebenarnya dia sudah secara pribadi, secara personal sebagai orang tua Eki. Dari awal ketika film Vina sebelum 7 hari naik, semua kan waktu itu stigmanya masih positif. Iya. Ya, belum ke Ibtu Rudiana pada waktu itu. Iya, tapi masyarakat sudah mulai bertanya-tanya, ini orang tuanya siapa gitu-gitu. Jadi beliau sejak saat itu memang sebenarnya ingin muncul ke publik, ya, ingin menjelaskan bahwa memang ya itu adalah kejadian yang benar, ya, dan ketika ini kemudian opini-opini yang berbalik, ya, kira-kira seperti yang sekarang ini, rasa ingin muncul itu lebih kuat lagi. Tapi bagaimanapun juga beliau adalah seorang anggota Polri yang sekarang masih aktif, jadi tidak bisa seperti kita yang sipil ini, kita aja kalau punya atasan. Jadi kemarin itu seizin atasan gitu? Atau? Kemarin beliau dalam kapasitas sebagai person, sebagai pribadi, sebagai bapaknya Eki, dan kebetulan di luar jam kantor. Oke. Jadi beliau bisa muncul dan menjelaskan. Mengapa memilih kemunculan pertama ke publik untuk menjelaskan dan kemudian menceritakan versi Ibtu Rudiana bersama Hotman Paris dan keluarga korban Vina? Sebenarnya tidak juga, ya. Di stasiun TV sebelah, ya, ada teman saya namanya Pak Pitra Nasution, sempat berkunjung ke makamnya Eki dan sempat muncul juga Pak Rudiana menjelaskan itu. Nah, kemarin itu sebenarnya tidak ada skenario, tidak ada perencanaan. Benar kata Bang Hotman bahwa kami bertemu itu benar-benar sebuah kebetulan. Jadi tidak memilih momen di sini ada sidang Sakatatal, mari kita bikin konversi. Tidak begitu. Jadi kemarin saya ke Cirebon, dan saya rasa di stasiun TV ini juga kemarin ada sempat kontributor atau orang Nusantara sempat wawancara beliau, kan, kemarin sama saya di hotel di Cirebon. Jadi saya ke Cirebon kemarin itu dalam rangka, kalau kata anak muda sekarang sih kepo, ya. Ini sidangnya seperti apa sih gitu, ya. Pengen lihat dong. Maka ke Cirebon lah saya. Nah, ketika saya sampai ke Cirebon, kebetulan ada salah satu stafnya Bang Hotman, namanya Ibu Putri, kebetulan dekat dengan saya. Nah, dia tahu saya di Cirebon. Dia bilang, "Bang, ini Bang Hotman kebetulan lagi ada isi kajian atau kuliah umum di Pesantren Buntet. Abang berkenan nggak?" Double kebetulan berarti, ya, kebetulan yang ganda gitu. Ada Mas Mardiman datang ke situ karena kepo dengan persidangan, terus kemudian ada juga Hotman Paris yang kebetulan ada di dekat situ juga. Kebetulan yang benar-benar kebetulan. Benar-benar kebetulan. Benar-benar kebetulan. Oke. Benar-benar kebetulan. Kemudian dirancanglah konversi itu. Iya, dirancanglah. Jadi itu inisiatif dari kami untuk datang. Jadi saya tanya, saya bilang, "Mbak Put, di mana?" Beliau bilang di Keraton. Nah, karena saya juga belum pernah lihat keraton, ya, wah kayak apa sih keraton? Nah, datanglah kita di sana. Jadi tidak ada agenda kita akan bersatu untuk sesuatu yang melawan.
ini menarik nih pertanyaan ini. Memang kita mau bersatu. Mau bersatu? Mau bersatu kan? Bersatu bukan dalam konteks lawyernya disatukan, enggak ya. Bersatu dalam konteks kita punya kepentingan yang sama. Ya. Dua korban ini adalah Vina dan Eki. Sehingga sebenarnya kemarin itu adalah silaturahmi karena sudah panas juga kuping kami beberapa berita atau beberapa yang beredar di media sosial bahwa keluarga Eki dan keluarga Vina ini kurang akur gitu. Sehingga pertemuan kemarin membuktikan bahwa hubungan antara keluarga ini baik-baik saja. Tapi benar ya, artinya sebelum kemarin itu tidak pernah bertemu? Pernah, cuma tidak terpublish media. Pernah, jadi Ibtu Rudiana pernah bertemu dengan kakaknya Vina begitu? Saya tidak tahu apakah dengan kakaknya Vina, tapi yang jelas menurut beliau tali silaturahmi tidak pernah putus. Oke, karena versi dari kuasa hukum keluarga Vina kan selalu mengatakan kita kesulitan untuk mengontak Ibtu Rudiana, padahal kan berdua ini kan adalah kubu yang sama, kubu korban begitu, yang harusnya memang lebih dekat dan lebih bersatu. Tetapi tampaknya itu sulit agak mengontak sulit. Mungkin dalam konteks sebagai kuasa hukum. Oh, oke. Karena biar bagaimanapun kan ketika kuasa hukumnya mengontak kan agak berbeda dengan keluarga Vina. Keluarga Vinanya bisa mengontak Ibtu Rudiana? Menurut Ibtu Rudiana sih hubungannya baik ya, nggak ada masalah. Oke. Jadi kalau kuasa hukum kan seperti saya ini berkasus nih, kemudian ada lawyer yang tiba-tiba telepon. Saya mesti nanya, ini ada apa sih? Tentunya saya harus analisa dulu. Ini benar nggak untuk kepentingan saya? Oke. Nah, jadi itu mungkin yang membuat Ibtu Rudiana juga tidak serta-merta langsung menerima. Kan tadi Mbak bilang ada pengakuan dari teman-teman lawyer ya, lawyernya Vina ya, yang katanya mencoba gitu ya. Tapi saya yakin dan percaya itu bukan karena Pak Rudiana yang mau menutup diri, tapi lebih kepada beliau sebagai anggota Polri dan kemudian saya juga melihatnya beliau sangat hati-hati dalam menentukan sikap. Oke. Kembali ke bersatu lagi, Mas Mardiman. Ya. Bersatu, apa sebenarnya tujuan dari kemudian akhirnya Ibtu Rudiana muncul ke publik, kira-kira hanya beberapa hari setelah PK Sakatatal, kemudian yang bisa dilihat dari luar seolah-olah memang apa ini, bersatu untuk meneguhkan bahwa ini kasus pembunuhan, betul, atau bersatu untuk menjegal PK Sakatatal? Dua-duanya. Dua-duanya. Karena kalau sampai terbukti atau dibalik ini adalah kecelakaan, berarti kan putusan yang sudah S3 itu, ini putusan udah doktor loh Mbak, kalau kita bicara nih, tingkat pertama, banding, kasasi, S3 nih, ya semuanya terbukti bahwa itu pembunuhan. Dan sampai detik ini kami dan keluarga Vina, kalau untuk masalah yang satu ini tidak pernah goyang sedikit pun, pembunuhan dan pemerkosaan. Oke, apa yang membuat masih yakin? Karena begini, kita sudah lama menanti, harusnya hari ini Pak Rudiana kan hadir sendiri ya di sambungan Zoom dan kemudian berbicara dengan kita supaya kemudian bisa lebih teryakinkan. Tapi lagi-lagi memang ada acara terkendala, kemudian saya hanya bisa bertanya ke Mas Mardiman. Apa yang membuat setelah sekian lama kasus ini bergulir 2 bulan setelah filmnya meledak, apa yang membuat Ibtu Rudiana dan keluarga yakin bahwa ini tidak ada kemungkinan kecelakaan? Ini memang pembunuhan. Di saat kita semua menanti ada bukti-bukti scientific crime investigation itu yang tidak ada 8 tahun kemudian. Kata siapa tidak ada? Yang mana yang scientific crime investigation? Ini saya mau, mumpung saya live di media ya. Jadi pasal 184 KUHP. Tahun 81 KUHP itu belum ada scientific, belum ada CCTV, begitu-begitulah. Sehingga alat bukti itu hanya saksi, begitu-begitulah. Nah, scientific ini kan berasal dari kata science. Ada ilmu pengetahuan yang membantu. Jadi tetap saja yang menjadi acuan utama di dalam pembuktian itu 5 hal dalam pasal 184 itu. Oke. Nah, banyak yang bilang sekarang termasuk kuasa hukum sebelah bilang nggak ada scientificnya. Forensik visum itu scientific, Mbak. Dokter yang melakukan itu adalah orang yang berpengalaman di bidangnya dan itu science. Dokter tidak hadir di situ. Tapi dia bisa memberikan pendapat dan pendapatnya itu kemudian dipakai di pengadilan. Penyebab kematian Vina dan Eki itu adalah bukan karena kecelakaan. Tapi karena ada, pokoknya gitulah, panjang lah kalau saya sebutkan di sini. Yang jelas, kalau dikatakan tidak ada SCI, nggak mungkin. Karena visum itu adalah scientific. Bahwa di visum itu kemudian ada yang berargumen tidak disebutkan itu karena pembunuhan? Memang bukan kewenangan dokter yang menyembuhkan itu pembunuhan. Dokter yang mengatakan penyebab kematian.
Penyebab kematian. Hanya kematian tidak wajar yang disebut. Pasti, karena patah di mana-mana. Kalau saya pernah jatuh, Mbak. Tangan saya pernah patah, jatuh dari motor. Tapi saya jatuh di kanan, ya tangan kanan saya yang patah. Masa saya jatuh di kanan, tangan kiri juga patah, tengkorak saya rusak, kakinya juga patah semua. Kan nggak mungkin itu. Masa saya kecelakaan, almarhum Vina, celana dalamnya melorot. Masa saya udah kalau ngomong itu nggak mungkin lah. Jadi tolong teman-teman masyarakat Indonesia, di kesempatan di Nusantara TV ini saya ingin menyampaikan bahwa kenapa sampai Pak Rudiana sekarang juga muncul, kami juga dengan apa namanya ya, dengan semangat dan dengan segenap kemampuan yang kami punya, kami hendak mengklarifikasi ini karena betul-betul ini adalah pembunuhan, bukan kecelakaan. Oke, dan tidak tergoyahkan, tidak ada keraguan sedikit pun. Sedikit pun, 1000%. Ini pembunuhan. Sesuai dengan putusan pengadilan. Oke, tapi apa yang kemudian, ini mungkin memang lagi-lagi karena momennya sudah terlalu lama ya, terlalu lama diam, terlalu lama tidak menjawab keraguan-keraguan publik dan sudah berkembang liar di publik asumsi-asumsi itu. Betul. Apa yang kemudian Pak Rudiana bisa jabarkan agar kemudian meyakinkan bahwa semua yang ada di kepala masyarakat Indonesia saat ini tentang bagaimana dia memeriksa sendiri, menangkap sendiri, mengarahkan, bahkan kemarin di PK Sakatatal kita menyaksikan salah seorang saksi mengatakan bahwa dia dipukul oleh Ibtu Rudiana. Ya. Bagaimana caranya dia meyakinkan bahwa dia tidak melakukan semua masalah lagi tuh. Itu tidak pernah ada pemukulan segala macam. Jadi kemarin pun di Cirebon saya bilang, Ibtu Rudiana tidak pernah menangkap. Ibtu Rudiana hanya karena intuisinya sebagai anggota Polri, sebagai penegak hukum, dan dia penyidik. Jangan lupa, dia merasa bahwa kematian anaknya ini tidak wajar. Siapapun di antara kita, kalau kita orang tua, ya, kalau anak kita temukan ada sesuatu yang tidak wajar, pasti kita juga akan bergerak. Jadi yang dilakukan oleh Pak Rudiana itu adalah mengumpulkan informasi. Iya. Kalau seperti di jurnalis, ada jurnalisme investigasi. Memang ini tidak memiliki kekuatan hukum. Nah, sesudah Ibtu Rudiana menemukan, dan sebenarnya tidak harusnya dilakukan. Harus dong. Karena dia tidak terima dan dia yakin bahwa anaknya tidak kecelakaan. Karena pada saat anaknya dikebumikan itu dalam kondisi yang disebut sebagai kecelakaan. Oh, oke. Dikebumikan loh, Mbak. Iya. Hasil visumnya juga kan ada 2 kali visum tuh. Visum kecelakaan dan kemudian visum pembunuhan gitu. Iya. Jadi waktu dimakamkan itu dia dalam keadaan katanya kecelakaan. Nah, karena dia tidak yakin, beliau lakukan investigasi mandiri kira-kira begitu. Baik, Mas Mariman dipotong dulu karena kita harus menghadirkan ada informasi dari sidang Sakatatal hari ini. Kita akan menghadirkan cuplikan dari permintaan maaf psikolog forensik Reza Indragiri terhadap Ibtu Rudiana. Ini sekaligus permintaan maaf saya kepada Ibtu Rudiana. Saya harus secara rendah hati mengakui bahwa saya telah salah dalam menilai Ibtu Rudiana. Sebelumnya, saya dengan segala hormat menganggap, kalimat saya jangan dipotong dulu ya, karena kalau dipotong nanti jadi salah tafsir ini. Dulu, saya menganggap Ibtu Rudiana ini sebagai potret personil penegakan hukum yang menjahati masyarakat dan menyusahkan lembaganya sendiri, menyusahkan institusi Polri. Itu simpulan saya. Dulu. Tapi bahkan saya mengatakan begini, sebagaimana dikatakan oleh saudara penasihat hukum, kalau Ibtu Rudiana ini menyampaikan laporan palsu, disebutlah dalam laporan ditusuk, kedua-duanya ditusuk, tapi ternyata dia ditusuk, berarti laporan palsu. Penyampaian laporan palsu itu melanggar kode etik profesi Polri. Silakan dibaca. Menyampaikan laporan palsu itu melanggar kode etik profesi Polri. Yang kedua, kalau Ibtu Rudiana ini baik dengan tangannya sendiri maupun merorkestrasi pihak lain untuk melakukan penganiayaan terhadap terperiksa, itu pun melanggar kode etik profesi Polri. Silakan dibaca. Yang ketiga, kalau terjadi konflik kepentingan, pada satu sisi berstatus sebagai orang tua, pada sisi lain berstatus sebagai personil penegakan hukum,
terjadi konflik kepentingan yang mengganggu objektivitas kerja yang bersangkutan, ini pun melanggar kode etik profesi Polri. Itu pandangan saya dulu. Tapi setelah keluar simpulan dari Mabes Polri yang dibacakan oleh Kadif Humas Mabes Polri, yaitu bunyinya kurang lebih bisa dicek di YouTube, itu Rudiana selaku orang tua korban disimpulkan tidak melanggar etik apapun, maka praktis penilaian saya tentang itu Rudiana salah total, Majelis. Salah bagi saya untuk menganggap Ibtu Rudiana sebagai sosok yang telah menjahati masyarakat. Salah bagi saya untuk memandang Ibtu Rudiana sebagai potret personil penegakan hukum yang telah menyusahkan lembaganya sendiri. Salah bagi saya untuk menyimpulkan bahwa Ibtu Rudiana telah melanggar sekian banyak poin dalam kode etik profesi Polri. Atas dasar itu, dengan segala kerendahan hati, berbasis pada simpulan Mabes Polri, hasil pemeriksaan Propam dan Irwasum, saya dengan kerendahan hati mengaturkan permintaan maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana. Ya, kita langsung tanyakan ke Mas Mardiman, apa komentarnya permintaan maaf Reza Indragiri, karena di ujung permintaan maaf itu kemudian ada kata-kata karena saya tidak mau disomasi. Apa komentarnya? Ya, itu kan pendapat pribadinya Mas Reza Indragiri ya, tapi apapun itu kita hargai. Cuman teman-teman sesama dokter, saya nggak tahu ini dokter apa enggak ya Reza? Bukan. Dokter. Oh bukan. Psikolog forensik, ya. Psikolog, psikolog forensik. Ya. Kalau saya sih tetap berpegang pada hasil forensik yang menyatakan bahwa dia meninggal dengan oh ini bicara Ibtu Rudiananya ya? Iya. Beliau sekali lagi saya ketemu beberapa kali. Semua yang kemarin juga di Cirebon dia bantah. Tidak pernah ada pemukulan, tidak pernah ada penganiayaan. Kalau ada ya silakan dibuktikan. Kalau tidak terbukti, ya pasti kita laporkan. Tapi benar tidak melakukan pemukulan, penganiayaan terhadap 8 terpidana selama proses penyidikan, menurut penyelidikan? beliau tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Jadi gini Mbak, salah satu parameter. Di mana seorang ayah korban yang posisinya sebagai polisi kemudian membuat laporan bisa berhenti melakukan intervensi terhadap kasus beliau itu? hanya sampai pada membuat laporan. Nah, salah satu bukti nih ya, bahwa beliau tidak lagi ikut-ikutan. Sesudah itu adalah, bayangin Mbak, ini DPO-nya berapa tahun nih? Nanti film terbit, baru tuh DPO dicari. Kalau memang dia masih ikut-ikutan, ya dia bisa lagi tuh. Misalkan dia tahu siapa aja DPO-nya. Dia bisa aja juga cari sendiri. Tapi apakah dia lakukan? Tidak. Ya kan? Dia sudah serahkan semuanya ke penyidik, ke polisi. Dia sudah perserahkan ke proses hukum, ya sudah. Oke. Sampai situ aja. Tapi Mas Mardiman kalau bertanya kepada Ibtu Rudiana, hari ini masih yakinkah bahwa 8 terpidana itu adalah pelaku pembunuhan? Beliau berani sumpah. Yakin 8 terpidana itu pelaku pembunuhan? Yakin, 1000%. Dengan posisi saat ini di mana saksi-saksi kunci sebenarnya sudah menarik keterangan BAP mereka? Ya, itu kan saya juga tidak tahu kenapa mereka menarik ya. Jadi penting juga ini didalami motif mereka menarik keterangan apa gitu kan. Terus kan banyak orang besar terlibat Mbak. Tiba-tiba Bang Deddy Mulyadi nimbrung, sok-sok nanya di YouTube. Ya apa pula lah. Deddy Mulyadi orang besar, Mas Mardiman. Loh, anggota DPR RI, Bupati Purwakarta, besar banget. Itu Gregorius Tanur kalau bukan anak anggota DPR RI, mana semua mata ke sana? Ya karena dia anak anggota DPR RI. Menurut saya begitu. Tapi saya tidak mengatakan bahwa ada kekuatan besar, ada sesuatu yang menggerakkan ini, enggak ya. Tapi yang jelas kan fenomena yang kita lihat sekarang dan kami sudah laporkan Pak Deddy Mulyadi kan itu kenyataannya kan. Panggil Dede ya menurut saya sih ini jadi kisru begini gara-gara ya banyak orang-orang yang mestinya tidak punya kepentingan apa-apa mau ikut campur gitu. Ada tidak penyesalan kenapa terlambat untuk muncul di publik? Kenapa butuh waktu sekian lama dan membiarkan asumsi-asumsi dan skenario ini beredar dan kemudian makin banyak lagi analisa-analisa yang kita tidak tahu mana yang benar saat ini? Ya. Ada tidak penyesalan? Kenapa harus menunggu sampai selama ini?
kemudian Ibtu Rudiana menjadi pusat dari seluruh kekisruhan kasus ini? Iya, malah ke beliau sekarang ya. Cuma memang beliau sampaikan ke saya, ya itu tadi sebenarnya dari awal beliau sudah ingin mengklarifikasi langsung. Cuman karena ya banyak prosedur atau banyak hal yang harus dia lalui sebagai anggota Polri, kan nggak bisa sembarangan aja memberikan keterangan apalagi tampil di depan publik kan. Meskipun tidak ada larangan ya? Meskipun tidak ada larangan, tapi kan ada hal-hal yang perlu juga terpantau karena kan mereka ya ada kode etik lah, ada macam-macam gitu. Dan itu ya itu urusan pribadi beliau. Tapi kalau pertanyaan Mbak Tasya tadi apakah ada penyesalan, saya melihat sih beliau ya menyesal ya baru bisa tampil sekarang. Oke, setelah kemarin muncul ada catatan mungkin dari institusi kepolisian untuk Pak Rudiana, ada telepon, ada komentar, ada teguran, ada sejauh ini respon? Nggak ada. Nggak ada. Oke, kita karena akan... beliau kemarin muncul sebagai orang tua, bukan dalam kapasitas sebagai Ibtu. Dan itu juga kemunculan kemarin bukan atas arahan atasan? Enggak. Oke. Kalau itu... Tapi konsultasi dulu tidak, minta izin dulu tidak untuk kemudian muncul dan duduk bersama Hotman Paris dan keluarga korban? Kalau dengan atasan beliau sih saya belum tanya ya. Cuman mestinya kalau beliau sudah muncul pastilah dia paling enggak kulo nuwun atau apalah. Cuman saya kan nggak boleh ngomong bahwa sudah atau tidak kan karena saya nggak tahu. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Kami masih akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, pemirsa, Ibtu Rudiana kemarin menegaskan bahwa anaknya Muhammad Rizky Rudiana atau Eki adalah salah satu korban tewas akibat pembunuhan yang terjadi pada 27 Agustus 2016. Untuk meyakinkan publik dengan ucapannya, Rudiana bahkan siap untuk disumpah pocong. Kalau ini pertanyaan terakhir, banyak orang mengatakan Eki masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Yakin? Siap. Coba bikin dulu. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Pak. Iya, pemirsa, saya akan langsung tanyakan lagi ke kuasa hukum dari Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Mas Mardiman, ini karena saking lamanya diam dan tidak menjawab berbagai spekulasi di publik, kemudian sampai berkembang wacana seperti itu. Eki masih hidup, atau ada bahkan yang mengatakan bahwa yang meninggal itu bukan anak kandung dari Ibtu Rudiana. Apa yang ada di benak Ibtu Rudiana membiarkan narasi-narasi yang kalau menurut versi dia itu tidak benar, tapi dia diam selama ini? Saya berapa kali ketemu beliau itu, Mbak. Hampir setiap kali ketemu dia meneteskan air mata. Artinya dia merasa sangat sakit. Ya, dia sebenarnya berharap Eki ini bisa menggantikan dia menjadi anggota Polri. Itulah dreamnya dia sebagai seorang bapak. Yang kemudian dihancurkan oleh para penjahat itu. Nah, kalau kita bicara kenapa kemudian beliau baru muncul. Ya kembali lagi tadi saya bilang. Hanya masalah prosedur dan soal waktu saja. Oke, kalau kemarin akhirnya muncul ke publik, apa yang ingin disampaikan oleh Ibtu Rudiana yang kemudian mengoreksi anggapan-anggapan yang ada di publik saat ini? Yang dia ingin koreksi hampir semuanya, tuduhan-tuduhan yang dilayangkan ke dia. Apa saja yang salah? Ya, paradigma atau anggapan bahwa ini kecelakaan. Kemudian Eki itu bukan anaknya. Eki itu masih hidup. Dan lain-lain sebagainya. Ini kan kejam sekali memang tuduhan-tuduhan ini. Dia menangkap sendiri, memeriksa sendiri. Emang dia siapa, Mbak? Polisi. Dia polisi yang punya jabatan waktu itu. Dia polisi yang punya jabatan, tapi pangkatnya juga nggak tinggi-tinggi amat. Kalau mau bicara soal menskenario kasus, kalau mohon maaf nih, yang sempat rame beberapa waktu yang lalu, kalau Pak Ferdi Sambo sih, kan begitu, bintang 2, bintang 3, gitu. Ini apa, Mbak? Waktu itu dia masih 2 kelelawar, Aibtu gitu. Nggak mungkin lah dia sehebat itu. Dan dia ingin membantah bahwa dia tidak pernah menangkap, tidak pernah melakukan apapun yang melanggar hukum. Kira-kira itu, Mbak. Oke, tapi bahwa kasus ini begitu besar, kalau saya mengutip apa yang dikatakan Reza Indragiri tadinya saya berpikir bahwa Ibtu Rudiana itu adalah seseorang yang
mungkin bisa dikatakan main hakim sendiri dan menyeret institusinya. Ada tidak sih perasaan seperti itu di Ibtu Rudiana bahwa apa yang dia lakukan selama ini dengan diam dan tidak menjawab, kemudian seolah-olah itu juga menyeret kredibilitas bukan hanya seorang Ibtu Rudiana sebagai pribadi, tapi institusi Polri secara keseluruhan kemudian kredibilitasnya menjadi turun di mata publik? Saya kira tidak. Kan tadi Pak Reza Indragiri juga bilang bahwa dia bebas dari segala tuntutan tadi kan ada ya. Dari segala kode etik tadi, saya dengar tuh. Iya. Ya, jadi Ketika diperiksa oleh divisi ketika Propam. diperiksa oleh divisi Propam. Karena memang dia tidak melakukan pelanggaran. Apa yang salah dengan tindakan kita semua, jangankan dia. Kita yang nggak polisi ini aja kalau kita temukan keluarga kita, anak kita meninggal secara tidak wajar, pasti kita melakukan penelusuran. Ini ada apa sebenarnya? Itu yang dia lakukan. Dan sesudah itu dia menyerahkan ke reskrim. Dia menyerahkan ke reskrim orang-orang itu. Sesudah dia serahkan ke reskrim lah yang kemudian memproses. Jadi di mana intervensinya? Di mana penyimpangannya? Di mana dia mengarahkannya? Di mana dia mukulnya? Gimana dia, ya sempat juga saya baca-baca di medsos, sampai diminumin air kencing lah, macam-macam lah. Gitu. Ya, itu kan versi dia. Gitu. Mbak, kalau orang digituin, Mbak, waktu mereka sidang juga kan didampingi pengacara. Saya rasa di negara demokrasi seperti sekarang, polisi nggak mungkin lah berani begitu. Iya kan? Ya, harusnya tidak berani seperti itu. Harusnya dong. Gitu. Ya, ada apa sih sampai mereka berani sekarang bilang gua dulu dipukulin. Bukan cuma 1-2 orang, tapi Mas Mardiman, ada banyak orang yang kemudian mengaku mengalami penyiksaan seperti itu. Rame-rame. Katanya begitu. Oke, baik. Terakhir, apa rencana selanjutnya dari Ibtu Rudiana kira-kira setelah ini? Rencana pasti beliau tetap berdoa agar Yang Maha Kuasa memberikan hikmat dan marifat kepada hakim di Mahkamah Agung. Kan ini bukan Cirebon yang putus ini. Iya. Bahwa hakim tetap memiliki hati nurani yang bersih, tulus, murni. Melihat fakta, membaca data bahwa ini adalah pembunuhan. Jadi kalau dari Ibtu Rudiana harapannya PK Sakatatal akan ditolak? Pasti harapannya itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Mardiman Terima kasih. untuk waktunya bersama kami di Ya. NTV Prime. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali sesaat lagi.